Yang nanti dapat berkah itu siapa? Apakah otomatis orang-orang yang hidup di bulan Rajab langsung dapat berkah? Karena ada juga keterangan Rajab itu dikenal sebagai Al-Asom. Rajab Al-Asom. Asom itu tuli. Kita punya bapak dibunuh, otomatis kita ngamuk dong. Mana ada yang ridho punya bapak, bapaknya dibunuh. Nanti dia akan bertanya, bapak mana, di mana, itu masih wakwau itu. Maka setiap orang yang dikatakan siapa yang mendapat berkah itu ya Ustaz, jawabannya adalah yang sudah berhasil memindahkan ibadah Ramadan dilakukan sudah diawali di bulan Rajab, itu yang dapat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kufar wa bin kutubil jabbar al-izzatu lillah wa rasulihi wa lil mu'minin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza dzukirallahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukira alladziina min dunihi idza hum yastabshirun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati inda fasadil ummah falahu mi'ata syahid. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabdauna wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Puja dan puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Selama kita bernafas dengan tauhid yang senantiasa mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keridhaan dalam perjalanan kehidupan ini. Yang insya Allah kehidupan ini adalah merupakan wasilah nanti kehidupan akhirat kita termasuk orang-orang yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berikhtiar mengisi kehidupan ini dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya Allah segera kemudahan pun kita akan dapatkan, kemudahan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun untuk keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Para jamaah rahimakumullah, seperti yang kita sudah tahu bersama bahwa dihitung dari hari ini jarak kita dengan bulan Ramadan kurang lebih, saya katakan kurang lebih, kita nunggu keputusan dari pemerintah sekitar 38 hari. Jaraknya sangat dekat, tapi insya Allah membuat persiapan di dalamnya tidak disebut dengan persiapan yang telat. Lakukan persiapan-persiapan terbaik kita, target-target ibadah kita, merancang nanti Ramadan mau apa, semuanya harus dipersiapkan dari sekarang. Para jamaah rahimakumullah, seiring dengan itu juga banyak di telinga kita mendengar, di mulut kita mengucap bahwa yang paling erat biasanya dengan bulan Rajab itu adalah doa yang muncul dengan kalimat Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Untuk fakrah yang ketiga, ballighna Ramadan, itu diucapkan oleh para sahabat bahkan bukan hanya di bulan Rajab. Mereka sudah mengucapkannya 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Maka ini mengambil kesimpulan betapa mereka rindu dengan Ramadan itu. Ekspresi rindunya bukan dari bulan Rajab. Ekspresi rindunya bahkan 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Bahkan ketika sudah lepas daripada bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, 6 bulan setelah bulan Ramadan terhitung dari Syawal
doanya tetap sama, ya Allah terimalah ibadah kami di bulan Ramadan. Jadi setahun penuh itu seolah-olah menyimpulkan dengan betapa indahnya Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan doanya adalah sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Setelah Ramadan 6 bulan setelahnya itu doanya adalah ya Allah terimalah ibadah kami selama di bulan Ramadan. Maka di sini kesimpulannya adalah orang yang beruntung di muka bumi ini yang hidup di bulan Ramadan adalah orang-orang pilihan, seperti yang tadi kita dengarkan dari kisah orang-orang as-sabiqun al-awwalun. Berbicara tentang itu, ada juga kajian tentang bagaimana kesahihan daripada doa Allahumma barik lana fi Rajab. Tidak usah bertengkar, tidak usah bergesekan, meskipun secara ilmiah harus kami sampaikan bahwa kalimat Allahumma barik lana fi Rajab itu menurut di dalam ulumul hadis bahwa statusnya daripada doa ini memang tidak maksur pada Rasulullah. Dikatakan sebagai lemah, dikatakan sebagai dhaif. Tapi ternyata ulama-ulama sekarang termasuk ulama kontemporer memberikan warna seperti ini. Selama itu tidak terjadi inhiraf, penyelewengan akidah, mintanya tetap pada Allah bukan pada yang lain, boleh. Selama di dalamnya itu adalah sahih li dzatihi, tidak ada pergeseran, tidak ada keluar daripada isi daripada syariat itu, maka itu adalah sesuatu yang boleh. Maka sekarang juga banyak orang yang mengucapkan tenar doa ini dengan kalimat ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Andai kata ini adalah sesuatu yang boleh, mari kita lihat di dalamnya. Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab. Pertanyaan, siapa yang mendapatkan berkah di bulan Rajab itu? Kan sederhana, kita mengucapkan doa ini otomatis kita juga pengen mendapatkan kebaikan dari doa ini. Sementara doa ini pembukaannya dengan kalimat ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab. Pertanyaannya, yang nanti dapat berkah itu siapa? Apakah otomatis orang-orang yang hidup di bulan Rajab langsung dapat berkah? Karena ada juga keterangan Rajab itu dikenal sebagai Al-Asom. Rajab Al-Asom. Asom itu tuli, Asom itu sunyi. Ada beberapa periwayatan menyebutkan tentang Rajab Asom yang sudah berlaku di zaman Mudor, Rajab Mudor. Yang pertama, orang mengatakan saking sunyinya Rajab itu kalau sudah datang maka tidak terjadi satupun peperangan. Kalau sudah masuk bulan Rajab maka tidak boleh terjadi peperangan apapun. Bahkan ada ungkapan ketika engkau bertemu dengan pembunuh bapakmu, kita punya bapak dibunuh, otomatis kita ngamuk dong. Mana ada yang ridho punya bapak, bapaknya dibunuh. Nanti dia akan bertanya, bapak mana, di mana, itu masih wakwau itu, di jonggol itu jauhnya. Bapak saya mana, dibunuh, siapa yang bunuh? Pasti bapak dendam tuh. Nyari tuh orangnya di mana, saya bunuh balik dia, saya dendam ini. Ketemu di bulan Rajab punya satu aturan, sampai engkau bertemu dengan pembunuh bapakmu, maka kamu harus memaafkannya dan tidak ada dendam setelahnya. Saking sunyinya, maka Arab waktu dulu tidak pernah melaksanakan kegiatan perang karena mereka kan pada waktu itu masih dalam keadaan saling menaklukkan satu sama lain. Ada yang bergabung suku ini dengan suku itu, bani ini dengan bani itu, kemudian menaklukkan sebuah tempat. Dulu tuh masih begitu. Datanglah bulan Rajab, sunyi semuanya. Sunyi semuanya. Itu kaliber paling tinggi. Gak boleh terjadi peperangan, gak boleh terjadi zalim di bulan tersebut. Maka termasuk kita yang memuliakannya pun termasuk jangan sampai terjadi sampai kaliber yang sedikit. Gak boleh musuhan sama istri, gak boleh marahan sama istri, gak boleh marahan sama anak. Di bulan Rajab ini adalah gerbang maaf terbesar. Bahkan setiap kita yang hidup di bulan Rajab ini sekali lagi
mempunyai sunnah, sunnahnya adalah untuk saling silaturahim dan bermaafan sebelum datangnya nanti bulan Ramadan. Mentoknya nanti bulan Sya'ban. Kalau di kampung awak, di Cianjur, awak-awak jangan. Karena di sana juga orang-orang Padang banyak gitu ya. Dan ini dilakukan sama orang awak di sana. Kalau di kampung saya di Cianjur itu, Sya'ban terakhir, Jumat di Sya'ban terakhir itu digunakan untuk musafahah. Jadi Jumat itu setelah selesai Jumatan, biasanya kan zikir ya, biasanya Jumat berkah dan sebagainya. Kita kondisikan Jumat berkah itu nanti setelah kita melaksanakan musafahah. Jadi imamnya sudah selesai tugasnya, khatib sudah dibacakan khutbahnya, kemudian dia memimpin sholatnya. Setelah salam, assalamualaikum, yang lain sudah diingatkan sebelum mereka melaksanakan kegiatan Jumat itu, mohon untuk tidak bubar dulu. Setelah itu imam nanti selesai, kemudian diikuti yang lainnya bersalaman, supaya betul-betul saling memaafkan sebelum masuk bulan Ramadan. Karena itulah yang harus dilakukan oleh kita. Para jamaah, itu ketika di bulan Rajab gerbangnya harus sudah dibuka, saling memaafkan satu sama lain. Rajab al-Asham. Sebagian orang mengatakan Asham ini saking sunyinya, malaikat yang bertugas di bulan Rajab ini, dia hanya ingin menulis amal soleh saja. Sebagian orang mengatakan begitu. Dia hanya ingin menulis amal soleh saja, sementara amal salahnya, ada amal soleh, ada amal salah itu, ya kan? Ada amal salahnya itu tidak ditulis. Makna daripada di situ bukan hanya tidak ditulis sebenarnya, saking husnudzonnya para malaikat itu dengan setiap kita sedang melakukan amal soleh di bulan Rajab ini, karena dilipat gandakan pahalanya, karena kebaikannya dihitung sebagai berkah yang sangat luar biasa. Maka idealnya setiap kita mempersiapkan Rajab dan melaksanakan ibadah di bulan Rajab itu sebagaimana cara kita untuk senantiasa memperlakukannya seperti Ramadan, harusnya begitu. Maka setiap orang yang dikatakan siapa yang mendapat berkah itu ya Ustadz, jawabannya adalah yang sudah berhasil memindahkan ibadah Ramadan dilakukan sudah diawali di bulan Rajab, itu yang dapat berkah. Gak asal masuk bulan Rajab kemudian dia leha-leha tanpa mempersiapkan ibadah, kemudian ujug-ujug aja dia mendapatkan berkah. Gak kayak gitu cara mainnya. Jadi orang yang ada di bulan Rajab dengan ibadah-ibadah yang nanti dikerjakan di bulan Ramadan sudah dimulai di bulan ini, itulah sinyalirnya dia akan mendapatkan keberkahan di bulan Rajab itu. Nah itulah para jamaah. Jadi kalau disebutkan ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, jawabannya orang yang dapat berkahnya itu orang yang sudah berhasil memindahkan ibadah Ramadan sudah dikerjakan di bulan Rajab. Coba kita lihat betapa agungnya bulan Ramadan itu. Orang yang jarang tilawah saja di bulan Ramadan mah kadang ngaji sok liatin, ya kan, maksakeun ngaji. Bahkan setiap kita juga sama punya target, kalau cuma sekali hatam anak kecil juga bisa. Anak saya kelas 3 SD juga bisa khatamin satu hari 1 juz, dan itu ringan buat kita, insya Allah ringan buat kita. Saya kebetulan di penasehat one day one juz yang sering juga pakai tempat ini Pak Haji ya. Odoj itu saya bilang, kalau ternyata kita sudah merasa nyaman dan merasa soleh dengan 1 juz 1 hari, itu adalah gambaran orang-orang futur di zaman Rasul. Orang-orang futur itu artinya adalah orang-orang yang senantiasa belum terlalu cinta terhadap akhirat, sampai ibadah yang dilakukan di dunianya dengan ibadah ala kadarnya. Ala kadar di zaman Rasul itu ngajinya cuma 1 juz sehari. Apa kabar dengan kita? Jangan anu merasa 1 juz 1 hari oke kadang-kadang sudah langsung jadi status. Alhamdulillah ya Allah 1 juz 1 hari menenteramkan hati hamba. Alah geuleuh aing agul. Baru 1 juz saja kita sudah merasa si paling tilawah itu, si paling soleh itu. Nah, itulah awas, hati-hati.
Lihat di bulan Ramadan, bahkan orang-orang ini mungkin sudah ada yang nggak peduli lagi dengan sidang isbat. Pokoknya langsung gaspol we. Sudah maghrib, sudah mengerjakan sholatnya, kemudian zikirnya, ba'diyahnya juga sudah, pulang ke rumah dulu, nggak nonton TV, nggak nonton sidang isbat gitu ya. Dan gitu-gitu keneh sebenarnya mah, langsung aja digedar alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi. Bahkan mungkin sebelum datang Isya dia sudah nabung 1 juz. Hebat tuh. Hebat. Asik ya orang nih seperti ini. Kenapa kok banyak banget tumben-tumbenan, biasanya cuma 2 lembar kok sadadang. Sekarang 1 kali duduk langsung ngedadak 1 juz. Ramadan ya. Dia mengatakan yajri fihi minal ujur ma la yajri fi ghairihi minasyuhur. Ramadan itu diberlakukan kelipatan yang sangat luar biasa, bahkan sampai ila sab'imi'ati dhifin, 700 kali lipat yang tidak berlaku di bulan yang lain. Maka kenceng banget dia melaksanakan tilawah di bulan Ramadan. Apa yang terjadi? Orang yang berhasil memindahkan ini sudah dilakukan di bulan Rajab, itu nanti dia akan ringan. Bukankah kita juga mengenal dengan kalimat seperti ini? Rajab itu bulan untuk membuka lahan, kemudian bulan menanam. Nanti datang Sya'ban, memelihara amal soleh ini dengan cara tanaman tadi yang kita tanam, kemudian disiram, dijaga supaya tidak gagal panen. Kapan panennya? Bukan pas lebaran. Panennya orang beriman itu adalah di bulan Ramadan. Maka siap-siap. Maka bagaimana cara kita panen? Mau mengetam sementara kita nggak nanam. Keblinger ini. Sarua we jeung kieu asup bulan Ramadan, puasa henteu, tilawah henteu, tarawih henteu, ari lebaran hayang menang baju anyar. Cek orang Sunda mah, cek pajajang ieu ge, hayang boga baju dulag. Baju lebaran pengen punya, tapi puasanya kagak. Gimana tuh caranya? Oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, yang kita sebutkan tentunya di bulan Rajab ini, sambut dengan baik, perlakukan juga dengan baik. Malaikat saja yang disuruh ditugaskan di bulan ini adalah sibuk dengan mencatat amal soleh kita. Dia saking husnudun sama kita. Kayaknya nih orang-orang yang soleh, yang jamaah yang sekarang hadir itu, kata malaikat nih, bisa jadi mereka sedang sibuk dengan amal soleh, gak kepikir sama sekali melaksanakan amal salah, gak berpikir maksiat, gak berpikir dosa, gak berpikir nipu orang, gak berpikir melakukan dosa yang lainnya, gak berpikir. Makanya malaikat itu lagi sibuk dengan catatan amal soleh kita itu. Itulah yang disebut dengan asom tadi. Sunyi saking malaikat sibuk dengan amal soleh kita, catatannya. Bahkan malaikatnya didefinitifkan dengan kalimat al-muhafadhah atau al-muhafadzataini, yaitu adalah orang-orang atau mungkin malaikat yang senantiasa mencatat amal soleh kita dan dijaga sampai akhir tanpa dikurangi, tanpa dikorupsi. Para jamaah rahimakumullah, itulah yang harus kita tahu bersama ketika di Rajab, kemudian Sya'ban, nanti panennya insyaallah di bulan Ramadan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jajang tadi, kita ada di 2026 awal ya. Ini kajian kedua atau yang pertama? Pertama di 2026. Kalau yang kemarin saya bahas di masjidnya Pak Taufik Malano itu tentang resolusi. Resolusi itu adalah biasanya keinginan yang senantiasa dirancang oleh kita di awal tahun. Kalau saya tidak akan membahas tentang nggak ada yang disebut dengan tahun baru Ustadz. Saya mah tetap merayakannya tahun baru Islam. Kalaupun tahun baru Islam itu juga bukan dirayakan, disiarkan bahwa kita mempunyai patokan waktu untuk ibadah. Tujuan daripada Umar bin Khattab menyebutkan dengan tahun baru Hijriah itu pun bukan untuk dirayakan, tapi sebagai patokan ibadah kaum muslimin. Begitu. Kalau yang sekarang bagaimana? Waktu Hijriah milik Allah. Waktu dari Masehi juga itu juga punyaan Allah. Yang jelas pergantian waktu itu merupakan tanda kekuasaan Allah. Entah waktu yang dimiliki oleh kaum muslimin dengan hijriahnya atau yang dipakai oleh penduduk muka bumi ini dengan masehinya, tetap waktu itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala.
Para jamaah rahimakumullah, kita ngomongin di awal 2026 ini kita resolusinya apa? Mau minta apa pada Allah? Targetan kita ke depan itu mau minta apa pada Allah Subhanahu wa taala? Seperti yang sering disampaikan, targetannya tentunya adalah harus sesuai dengan keinginan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Targetannya setiap kita diberikanlah target-target bagus itu sesuai dengan dicontohkan oleh Muhammad SAW. Dari sini nih, Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah kualitas beragama kami, yang mana agama itu adalah merupakan barometer baik buruknya seseorang. Sederhananya gini, kalau anak-anak zaman sekarang kalau yang seperti itu agak susah dicerna, gini aja. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki rizkimu. Selesai. Perbaiki ibadahmu, maka urusan dunia biar nanti jadi urusan Allah. Ibadah aja dulu yang benar. Jadi pengennya gini, ya Allah, di 2026 ini sampai selanjutnya, paling tidak 2026 ini, saya pengen menjadi pribadi yang lebih unggul, mempunyai semangat belajar tentang Islam, mempunyai semangat sholat jamaah, mempunyai semangat untuk sedekah, mempunyai semangat untuk tilawah, dan seluruh ibadah-ibadah, aktivitas ibadah itu tolong mudahkan untuk saya. Kan ayahnya jelema oge, jadi bahasa Sunda ya saya Pak Samsir. Iya, tos lami di diginya. Ya, kan ayahnya jelema teh anu hirup juga gitu. Hirup ngan saukur hirup tapi teu katingali semangat ibadahna teh. Batur keur tilawah, ngajedog embung baca Quran. Batur bagi-bagi dengan rezekinya yang sudah didapatkan, ngajedog, dan justru dia mah hayang menang daripada mehrekna. Dia menjadi orang-orang yang bertanya, mana jatah saya, bukan kapan giliran saya. Namprak we boro-boro mere. Nah ini nih yang kayak begini nih. Ya Allah, kalau ternyata itu pernah ada di hati kami, hilangkan. 2026 ini kami yang ingin menjadi pemain amal soleh itu. Ketika orang-orang sedang sibuk dengan amal jama'i, dengan amal soleh, dengan ibadah, dengan jamaah, yang lainnya sedang asik dengan ibadah-ibadah tadi, kita jadi penonton. Nah ini nih, ya Allah, rubah saya ingin menjadi pemainnya, sebagai pelaku utamanya. Dan kita ini harus sambut dengan baik. Jadi yang pertama kita sebutkan, ya Allah, perbaiki kualitas agama kami. Ya Allah, bikin saya lebih sering hadir di S3, amin. Ya Allah, bikin saya lebih sering berdonasi. Ya Allah, bikin saya lebih sering untuk mengkaji Al-Quran. Dan ini yang harus kita targetkan. Harus ada target-target baik. Dan harus kita tahu bersama, dari yang satu ini pernah juga dikatakan oleh Utsman, kalau kita ngomongin tentang bagaimana kualitas imannya seseorang, kualitas ibadahnya seseorang, kualitas agamanya seseorang, ada banyak cara tuh ya untuk sebagai tolak ukurnya. Saya mengambil apa yang disampaikan oleh Utsman radhiyallahu anhu yang saya kutip daripada Nasaihul Ibad yang ada di makalah keberapa ini? Ada makalah keempat atau kelima ya, saya lupa nih. Disebutkan Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, innal mu'mina fi sitati anwa'in minal khauf. Orang bertakwa itu di hatinya mempunyai rasa takut. Dan rasa takut itu, rasa takut yang positif ada 6. Bahasa takut di dalam Al-Quran kadang diungkap dengan khauf, kadang diungkap dengan khosyah atau khusyuk. Khosyah dan khauf cakupannya apa? Kalau khauf itu umum, takut. Bapak takut ada harimau karena harimau suka makan daging dan bapak isinya daging. Bapak harus jangan sok-sok akrab sama harimau. Harimau kalau di Jawa Barat nggak ada harimau, yang ada maung. Maung Bandung. Iya. Arsip. Tong iya Pak, tong konyol Pak. Aduh, ayam meong di dia, apa yang terjadi? Selamatkan diri. Itu Bapak mempunyai rasa takut. Itu takut biasa, basyari itu. Tapi yang disebut dengan khosyah, kita lebih ada berkaitan dengan takut karena sabab ilmu, takut karena sabab keimanan. Maka ketika kita sholat pun harus punya rasa takut di dalam sholat. Maka yang punya rasa takut di dalam sholat ungkapannya dengan khusyu, khosyya, yakhsha, khusyu'an.
Harus khusyuk tuh, punya rasa takut. Nah, bagaimana rasa takut itu yang di dalam Islam itu? Disebutkan oleh Utsman yang pertama itu min qibalillah. Pertama, takutlah kepada Allah. Gimana takut pada Allah? Bukan takutnya kita seperti ucing tadi, ucing badag, kemeong, aduh, aya ucing, lari. Aduh, ya Allah, lari. Bukan begitu. Takutnya kita pada Allah Subhanahu wa taala itu dengan kalimat ayyahudha minhul iman. Takutlah kita pada Allah kalau ternyata Allah mengambil keimanan dari setiap hati kita. Takut kita pada Allah kalau ternyata Allah sudah tidak berkenan kita menjadi orang Islam lagi. Takut pada Allah kalau ternyata Allah mengambil keimanan dari hati kita. Bagaimana barometernya? Ukurannya gini, kalau ternyata kita hidup tapi sudah tidak mempunyai ghirah ibadah, sudah tidak mau lagi terlibat dalam ibadah, tidak ada lagi di projek-projek ibadah, amal soleh, maka sebenarnya Allah sedang meninggalkan kita. Tadi saya singgung, orang lain lagi asik baca Quran, kita mah belum punya semangat untuk itu. Berarti sebenarnya kita sedang ditinggalkan oleh Allah. Orang lain sedang asik melaksanakan ibadah sholat, dipelihara sholat jamaahnya, dipelihara semangat untuk memakmurkan masjidnya. Kita nggak punya ada di situ, nggak punya andil di situ, nggak punya peran di situ. Berarti Allah itu belum melibatkan kita sebagai orang yang dicintainya. Makanya orang-orang yang senantiasa menjadi dalam hatinya ini punya rasa takut, dia betul-betul memegang dalam hatinya, Allah, jangan kau cabut iman dari kami. Ya Allah, tanamkan iman dari kami. Masya Allah. Ini yang harus kita tahu bersama, Pak, bahwa ternyata orang yang beriman itu sebagai ikhtiar untuk menjaga keimanannya dalam hatinya, dia itu punya rasa takut, ya Allah, jangan kau cabut iman dari hati kami. Juga diartikan dengan kalimat mudahkanlah untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Bahkan disebutkan oleh Rasul dengan kalimat begini, khuffatil jannah bil makari wa khuffatin nar bisyahawat. Ada yang pernah dengar ucapan itu? Rasul mengatakan surga itu diselimuti dengan sesuatu yang kita nggak suka, sementara neraka itu diselimuti dengan sesuatu yang kita suka. Bapak lama-lama di sini di masjid, kalau ternyata Bapak beriman dan Bapak suka dengan surga, Bapak ridho 3 jam meskipun keadaan duduknya sudah macam-macam. Awalnya begini, lama-lama begini. Pangoncetankeun sekalian gitu ya. Gak apa-apa. Begitulah orang-orang itikaf zaman dulu juga sama. Sampai ada yang hunjar. Apa yang hunjar itu? Ting bahasa Padang naon euy. Selonjoran, sok coba lagi selonjoran apa mah? Ngadapang, sok coba naon bahasa Padangna sok. Ngadapang teh apalnya? Tanya sama Pak Jajang, karena Pak Jajang ini bilingual, Sunda bisa, Padang bisa. Ngayeh tuh kan anu jeung Pak Haji bahasana komo leuwih legend euy. Ngayeh sok coba teangan bahasa Padangna naon teh. Sama, bahkan dulu juga sama orang-orang zaman Rasul itu, Rasul belum datang ke masjid aja mereka masih nunggu, bahkan mereka sampai terngantuk-ngantuk begini, bahkan ada yang ngeluarin suara ringtone-nya ketika itu tadi nunggu sholat bersama Rasul, sholat Isya, Rasul keluarnya tengah malam, 11:30 atau jam 11:30 lah gitu ya, tengah malam, Rasul belum muncul juga. Sampai orang yang nungguinya tertidurnya pakai ringtone lagi gitu, saking khusyuknya. Kemudian dia bangkit, Rasul datang, ayo sholat. Rasul, mohon maaf ini kemalaman atau gimana nih? Enggak, memang waktu Isya itu sebenarnya jam segini, cuman takutnya kalian pada nggak kuat, makanya saya majuin, kan begitu. Sebenarnya waktu Isya itu jam segini, jam 12 bro, arek Hayatul Hasan lagi ditutupan pantau lagi aja kenapa itu jam 12 mah. Begitu sampai ternyata diambil sebuah kesimpulan fikih, yang tertidur dengan keadaan begini meskipun dia tidur tapi dia ketika bangun gak usah memperbaharui wudunya, tidak batal selama punten imbitna nempel dengan tanah, dengan muka bumi ini nih, dengan karpet. Kalau ternyata sudah bersandar, nah ini Pak Jajang nih bersandar pada selain Allah nih begini nih, karena bersandarnya ke tihang gitu. Kalau sudah bersandar dipakainya dua bahasa Arabnya i'timad.
i'timadan ala, pakai ala di situ. Maka kalau sudah bersandar di situ, ini yang batalin kentut, yang batalin wudu. Kalau ternyata kentut itu membatalkan wudu dengan suaranya, dengan aromanya, dengan ringtone-nya, ini juga bisa kalau ternyata sebegitu kemudian tidur. Nah, itu sudah batal. Sahabat pada waktu itu nunggunya begini, persis seperti yang dilakukan Imam Syafi'i. Dalam riwayat juga sama, Imam Syafi'i itu menggunakan wudunya untuk sholat maghrib, isya, bahkan sampai subuh. Kalau ternyata dia tertidur, tidak seperti kita, mirip seperti orang Roma Irama, tengkurap, telentang, tengkurap, santai, kan gitu tuh Roma Irama itu. Ada ya? Jadi tidurnya nggak kayak gitu, tidurnya begini. Ada tidur syar'i. Tidur syar'i. Iya. Masih ada waktunya nih? Masih. Terus 10 menit lagi. Ayo biak manten waktunya. Untung nanya. Yang kedua deh sebutkan. Selain takut pada Allah, karena takut diambil imannya, yang kedua adalah wasani min kibalil hafadhah. Tadi saya sebutkan. Takutlah kita ini kepada malaikat hafadhah yang mencatat kita. Apa yang dilakukan oleh kita? Ayyak tubu alaihi ma yaftalihu bihi yaumal qiyamah. Takut jangan-jangan kita ini dicatat hal-hal yang tidak dapat menyebabkan kejelekan pada hari kiamat. Takutnya gini nih. Takut pada malaikat itu, khawatir mereka mencatat amalan-amalan yang bisa membuat kita malu di hadapan Allah. Sederhananya gitulah kalimatnya. Takut pada malaikat hafadhah, raqib dan atid, yang nemenin kita setiap saat, gak pernah tidur, dan mereka gak pernah lengah. Shiftnya terus-terusan sepanjang kita hidup, terus aja. Bahkan ketika sudah mati, malaikat ini tetap memelihara, menjaga amal ini, catatan ini. Lalu apa yang ditakutkan? Takut kepada malaikat hafadhah, raqib dan atid itu. Jangan-jangan khawatir mereka itu mencatat amalan-amalan yang membuat kita nanti akan malu di hadapan Allah. Ada catatan-catatan dosa gitu maksudnya. Mohon maaf Pak, nanti di akhirat itu setiap kita bisa mengakses amal soleh dan amal salah orang lain. Dan setiap kita bisa mengakses bagaimana catatan orang lain itu. Dan Allah berikan kuasanya. Bahkan ada dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Macam-macam itu keadaannya. Kadang digambarkan seperti ini. Ternyangka di dunia nama katingali soleh, di dunia nama ternyata katingali ibadahnya bagus. Ternyata catatan di akhiratnya itu korupsi dia, bohong dia, tukang inilah, tukang itu. Ternyata aslinya begini. Ketahuan di akhirat tuh. Nanti juga akan ada dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Penghuni neraka ngomong duluan, oi, jauh kan Pak, ada ehonya itu. Kenaon maneh gitu kan? Ditanya. Biasa we keur ngopi, ya bahasanya bahasa kita lah, ngopi. Bagi atuh sakecelaka dia di dieu mah para raid. Di dieu mah kalau minum juga makanan yang tidak enak, minuman yang tidak enak. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Tidak ada makanan yang enak. Didinya keur naon? Aduh ngeunah ieu mah roti ngeunah, bajigur ngeunah, apapun makanan yang pernah dimakan oleh kita nanti muncul lagi di sana. Ada lagi di situ. Kita pengen bala-bala. Aya teu ayeuna dieu. Saya tanya dulu sebelum di sono, di sini dulu saya tanya enggak, Pak. Berkacang deui wae. Alhamdulillah. Insyaallah. Karena didinya saya haus ini, tolong minta air lah sedikit, sakecelak we tong loba teuing. Saya rindu dengan rasa air. Bukan saya enggak mau ngasih, bukan saya koret, tapi Allah mengharamkan ini buat kamu. Sekarang kamu rasain aja dampak dari apa yang pernah kau lakukan waktu dulu. Sekarang saya sedang menikmati apa yang pernah saya lakukan ketika di bumi, ketika di dunia. Sekarang ini rasanya ternyata nikmat surga itu. Dan apa yang pernah kau lakukan dulu di muka bumi dengan melawannya kepada Tuhan, musyriknya kepada Tuhan, melaksanakan perbuatan-perbuatan seolah-olah Tuhan gak lihat, sok mangga mama ayeuna mah didinya rasakeun. Saya bukan gak mau ngasih air ini, tapi air ini haram untukmu. Lain teu tega, tapi ulah.
lain aing koret tapi haram ieu mah jang maneh sok we aya mah maneh-maneh urang-urang da kitu baheula lagi keur di dunia ge aing ngajedog maneh diantepkeun nya saya lapar kamu enggak peduli saya haus saya juga enggak dipeduliin dan sebagainya. Itulah orang-orang yang senantiasa itu. Tapi ingat ada juga ungkapan seperti ini, Pak, jangan sampai mendiskreditkan orang-orang yang kelihatan aibnya di muka bumi ini dengan otomatis dia pasti hina. Mengambil satu kasus yang sekarang lagi tenar. Biasanya kan kalau kita ngomongin urusan dunia itu fitnahnya di sini, harta, tahta, wanita. Ada dulu mantan gubernur, urusan dengan 3 ini selesai. Harta sekarang lagi diusut sama KPK. Tahta gak ada dia posisi. Dulu gubernur, sekarang mau nyalonin gubernur di sono gak diterima, mau daftar ke partai mana orang-orang gak mau. Kenapa? Mempunyai ada cacatnya di situ penilaian orang-orang. Wanita, Aura Kasih dan teman-temannya gitu ya. Bapak pasti tahu kan. Sekarang kita sebutin, Ustadz kok berani ngomong begitu? Bukan, ini ngambil sampel saja. Karena Rasul pernah mengatakan dengan kalimat begini, fuduhud dunya ahwanu min fuduhil akhirah. Terbukanya kejelekan kita di dunia ini lebih ringan daripada terbukanya kejelekan kita nanti di akhirat. Lamun ayeuna urang geus katelah goreng teu guna naon selama kita tobat. Siapa yang merasa dirinya pernah melakukan keburukan kemudian sekarang terekspos, itu lebih ringan daripada nanti tereksposnya. Ketahuannya nanti pas di akhirat sampai orang-orang mengata aing mah teu nyangka teu nyana maneh teh juga kitu. Naon tah teu nyangka teu nyana bahasa Padangna Sugante. Panyateh Sugante. Sok mana gitu Pak. Maka sekarang yang mungkin kelihatan, yang sekarang sedang didakwa, yang sekarang sedang dihakimi, yang sekarang sedang ada di persidangan, itu lebih ringan daripada yang nanti persidangannya di hadapan Allah. Maka jangan sampai kita mengatakan geus maneh mah beak karir lagi. Heueuh jeung urang di dunia. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bisa. Maka disebutkan dalam kalimat begini, enggak apa-apa sekarang mungkin ketahuan amal jelek kita sekarang ini. Tapi jangan sampai betul-betul nanti di akhirat justru kita menjadi orang yang rugi. Karena banyak orang yang tahu dengan keburukan kita, yang kita anggap selama di dunia mereka tidak tahu tentang keburukan saya. Ustaz, kayaknya Ustaz masuk surga. Bapak tidak tahu saja bahwa Allah sebaik itu menjaga aib saya supaya nggak ketahuan bapak-bapak. Sambil juga sama, kayaknya ini orang soleh. Mohon maaf ya kalimatnya diginiin dulu. Karena kita nggak tahu aibnya itu seperti apa. Karena Allah saking sayang ditutup aibnya. Kita juga sama Pak Jajang. Ada orang soleh mengatakan begini, mengucapkan dengan segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Gak tahu untuk apa dulu ini diucapkannya. Kan biasanya kita mengucapkan sesuatu karena ada objeknya nih. Alhamdulillah nih kita dapat bubur kacang kan gitu ya. Alhamdulillah ini nanti dapat bala-bala. Misalkan begitu. Ini misalkan hanya dijadikan sebagai contoh meskipun ini adalah singgungan yang serius ya. Masya Allah. Ada orang soleh mengatakan begini, alhamdulillah. Saya nggak tahu ngomong alhamdulillah ini buat apa ya Allah. Entah karena nikmat yang saya rasakan atau mungkin karena aib yang ditutup oleh Engkau. Sampai orang-orang nggak tahu. Makanya setiap kita yang disebutkan sama Pak Haji itu, man satara musliman, barang siapa yang senantiasa hobi di dunia ini, hobi banget nutupin aib orang lain, bukan justru menjadi agen penyebar aib orang lain, maka nanti Allah akan balas dengan Allah akan tutup aibnya ketika orang-orang sebenarnya sangat mudah mengakses aib orang ini nanti di akhirat. Tapi kadang-kadang fitrahnya kita di dunia ini sok hayang apal, sok hayang nyaho, sok kepo jeung FOMO. Naon FOMO teh ini? Tah dibujur beaskeun. Bahasana bahasa Padang pisan ya. Asli ya bahasa barat, Sumatera Barat jeung Jawa Barat katanya masyaallah. Itu para jamaah ini baru 2. Masih aja sedikit lagi udah habis ternyata. Harusnya 6. Jadi wajib ngundang saya lagi gitu aja nah.
Ini yang bisa disampaikan dulu, baru sampai 2, masih panjang pembahasan kita. Belum nyolek-nyolek sama urusan dunia. Yang urusan ini ternyata dianggap baik oleh kita, tapi dianggap tidak baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada kebaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.